Jauh sebelum Indonesia merdeka, Soekarno telah menjalin komunikasi dengan para ulama pesantren. Di antara tokoh yang memiliki hubungan dekat dengannya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta Kiai Haji Wahid Hasyim. Bagi Soekarno, ulama bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga penjaga moral bangsa yang harus dilibatkan dalam setiap keputusan besar. Salah satu momen penting terjadi ketika Indonesia sedang merumuskan dasar negara. Perdebatan mengenai Pancasila berlangsung sangat dinamis. Berbagai kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara agama dan negara. Dalam situasi tersebut, Soekarno memilih jalan musyawarah. Ia membuka ruang dialog dengan para tokoh Islam, termasuk para ulama NU. Dalam berbagai catatan sejarah disebutkan bahwa Soekarno meminta pandangan para ulama mengenai rumusan dasar negara. Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi salah satu anggota Panitia 9 yang ikut merumuskan Piagam Jakarta. Sementara berbagai tradisi lisan dan catatan kalangan NU menyebutkan bahwa pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari turut menjadi pertimbangan dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Walaupun sebagian detail kisah tersebut masih menjadi bahan kajian para sejarawan, hubungan komunikasi antara Soekarno dan para ulama NU tercatat berlangsung sangat erat. Kedekatan itu juga tampak menjelang proklamasi kemerdekaan. Berbagai sumber dari kalangan NU menjelaskan bahwa Soekarno meminta nasihat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai waktu terbaik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dalam tradisi tersebut disebutkan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan 9 Ramadan dipandang sebagai waktu yang penuh keberkahan. Walaupun rincian kisah ini lebih banyak ditemukan dalam literatur NU dibandingkan dokumen resmi negara, kisah tersebut menunjukkan besarnya penghormatan Soekarno kepada para ulama pesantren. Setelah Indonesia merdeka, hubungan Soekarno dengan NU semakin kuat. Salah satu tokoh NU yang memiliki peran besar dalam pemerintahan adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau dipercaya menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Penunjukan ini menunjukkan bahwa Soekarno memberikan ruang besar kepada tokoh-tokoh NU untuk membangun kehidupan beragama sekaligus memperkuat persatuan nasional. Ketika ancaman penjajah kembali datang setelah proklamasi, hubungan antara Soekarno dan NU kembali terlihat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada Oktober 1945, para ulama NU mengeluarkan resolusi jihad yang dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi tersebut menjadi landasan moral bagi umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda yang datang bersama sekutu. Dalam berbagai catatan sejarah NU disebutkan bahwa sebelum resolusi jihad diumumkan, Soekarno menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta pandangan mengenai sikap bangsa menghadapi kedatangan pasukan sekutu. Pertemuan itu memperlihatkan bahwa Presiden Republik Indonesia tetap memandang ulama sebagai mitra strategis dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa. Hubungan tersebut tak hanya dibangun di atas kepentingan politik. Soekarno memiliki penghormatan yang tinggi terhadap tradisi pesantren. Ia memahami bahwa kekuatan Indonesia tak hanya berasal dari senjata dan pemerintahan, tetapi juga dari legitimasi moral yang dimiliki para ulama. Karena itu, dalam banyak kesempatan Soekarno menjadikan ulama sebagai tempat berdiskusi sebelum mengambil keputusan-keputusan yang besar. Di sisi lain,
Para ulama NU juga melihat Soekarno sebagai pemimpin nasional yang berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan. Walaupun dalam perjalanan sejarah pernah muncul perbedaan pandangan politik, hubungan pribadi antara Soekarno dan banyak tokoh NU tetap dihiasi rasa hormat dan komunikasi yang baik. Memasuki era demokrasi terpimpin pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an, NU menjadi salah satu kekuatan politik yang tetap berada dalam pemerintahan bersama Soekarno. Berbeda dengan Partai Masyumi yang kemudian dibubarkan setelah dikaitkan dengan pemberontakan PRRI, NU memilih tetap berada dalam sistem pemerintahan dalam konsep Nasakom yang diperkenalkan Soekarno, nasionalisme, agama, dan komunisme. NU menjadi representasi utama unsur agama. Namun demikian, hubungan tersebut tak selalu berjalan tanpa tantangan. NU memiliki sikap kritis terhadap berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Walaupun tetap menjadi persatuan nasional, para ulama NU tetap menjaga prinsip-prinsip keagamaan yang mereka yakini. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan NU dan Soekarno bukan berarti menghilangkan independensi organisasi. Dari perjalanan sejarah dapat dipahami bahwa hubungan Soekarno dan Nahdlatul Ulama dibangun atas 3 fondasi utama. Pertama, saling menghormati antara pemimpin nasional dan ulama. Kedua, komitmen bersama menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa. Ketiga, keyakinan bahwa agama dan nasionalisme bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan berdampingan demi kepentingan bangsa. Warisan hubungan tersebut masih terasa hingga sekarang. Pancasila tetap menjadi dasar negara, Nahdlatul Ulama tetap menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan nama Soekarno tetap dikenang sebagai proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah memperlihatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tak lahir hanya dari perjuangan para politisi atau militer. Di baliknya, terdapat peran besar para ulama, santri, dan pesantren yang bekerja bersama para pemimpin nasional. Hubungan Soekarno dan Nahdlatul Ulama menjadi salah satu contoh bahwa dialog, penghormatan, dan kerjasama lintas golongan mampu melahirkan fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.